Kamboja. Langsung saja kita lihat sesaat lagi. Inilah dia penentuan game pertama dari Best of 3 Series. Siapa yang akan mengamankan game pertama kita? Apalagi dengan kehadiran dari Gamora, Yoi. Varsha yang ia miliki. Pernah kita lihat di MDL. Seperti apa dia nanti di MPL Invitational. Langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Inilah dia game pertama dari Best of 3 Series antara Kamboja versus Indonesia. Oke, let's go. 3 hero sudah langsung berada di area mid. Aldusnya udah berada di side juga. Esmeralda lagi. Matildanya pun mundur sedikit. Di ban. Esmeralda di ban. Mirip tadi, Pak. Oke. Iya, karena hijau-hijau juga kan. Hijau-hijau juga, bawa-bawa selendang gitu kan. Satu sayap. KYY coba untuk hadir terlebih dahulu, mengganggu kehadiran depan sana kali ini. Coba untuk langsung guided wing mundur ke belakang. Hanya mencoba untuk mendapatkan informasi saja agar Boxy dia nge-buying time ke arah seorang Ren. Dan tapi di sisi lain Boxy juga bakal diganggu-gangguin. Namun Retribution-nya bakal diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Max udah boleh-boleh banget Retribution-nya sekarang lo pas-pas mulu. Ini Povius di bagian atas juga udah hampir aja terus-terusan diusir mundur juga oleh Ripo. Nggak boleh masuk ke dalam lane yang dia milikin. Ember di bagian tengah masih santai, ada sepatu yang udah disiapkan juga dari dirinya. Di bagian bawah ya ampun, raknya udah mulai berasa, bolanya udah ada apinya. Itu pastinya bakal sakit banget. Nah, dan ini entah kenapa melihat pola permainan seperti ini ya, Bigetron Alpha ini seolah dia itu pengen menguasai 55% lah, 55% map yang ada. Lihat kayaknya, dan dari jalan-jalan doang. Ngepok mah enggak, bukain doang. Bukain jalan doang. Lihat embernya aja dia bener-bener free, lihat tuh. Boxinya juga darahnya banyak ya kan. Gak ada yang dipok damage sama dia, tapi bahkan sampai dia mengeluarkan satu flicker. Itu artinya dia benar-benar ingin membuka semua map yang ada. Agar apa? Agar Ran itu tidak menguasai keseluruhan map yang ada. Apalagi dia punya Mountain Choker. Yep. Sementara itu untuk Hayabusa sendiri udah melakukan pergerakan ke bagian atas sana. Ada Crab yang akan diamankan. Di bawah ada 2 orang. Apakah dia tahu kehadiran dari 2 orang tersebut? Dengan Foxy yang udah langsung mundur juga. Masih nahan satu recall. KYY ketahuan mundur dulu. Nggak bisa recall di situ KYY. Saya salah-salah, tapi di sisi lain setup turtle-nya udah ready. Run versus Max. Siapa yang akan mengamankan satu Retribution yang ada di sini? Felix bakal langsung loncat begitu saja, ditarik, dan bahkan kali turtle-nya akan diamankan oleh seorang Max dengan Shadow Kill yang didapatkan dengan first blood sebagai bonusnya. Max-nya bakal langsung mengincar ke arah Run, tapi dia masih punya satu Shadow yang nyangkut, dan double kill dari seorang Max. Ganteng doang, jago gocek, tapi ternyata digocek balik oleh Boxy dan harus tumbangkan di arah top lane, tapi 2 tukar 1 cukup untung dengan turtle sebagai bonusnya. Iya, dan Max sendiri udah mengantongi 2 poin kill loh. Sementara dari Run belum mengumpulkan poin apapun ya. Kami tetap menjadi keuntungan juga oleh Max-nya. Tapi di bagian tengah KYY sedikit lagi level 4. Melemparkan tadi dari Gamora Crucial Crow, tapi nggak kena karena berhasil digocek juga oleh Boxy. Boxy mundur dan pertempuran pun kembali mereda dengan adanya satu orange buff yang udah mulai muncul. Masih menahan juga stack ya. Tapi Yip di bagian tengah, satu hit terakhir terbakar sudah kepalanya. Kelar Yip untuk kali ini. Masih mau lebih seperti, tapi Ran sudah mengamankan satu Retribution yang ia miliki. Hanya terpok damage saja dengan Soul Bloom. Bulir-bulir terbaik ke bangsa kita, tapi Ran-nya terkena Shadow Kill dan harus tumbang. Namun di sisi lain matnya juga harus dihilangkan. Aduh, kakakku diserang, aku serang balik. Ini dia revenge brother. Waduh, matnya. Mat udah mulai diserang habis-habis, berarti jangan sampai membuat sang saudara murka. Jangan sampai membuat Max nanti bergerak ke bagian bawah lalu menghajar habis ke arah Bruno-nya. Tapi sekarang kita lihat lagi, ada KYY langsung open map aja. Cycling Eagle-nya menabrakkan diri, memberanikan diri juga maju ke bagian depan di mana tidak ada backup damage sama sekali. KYY pun harus pulang lagi. Orange buff berhasil diamankan juga oleh Ran. Mountain Choker kali ini terlihat di mana aja posisi dari pemain Bigetron Alpha. Dan sekarang di bagian bawah kita lihat ada statistik dari masing-masing player. Lihat bagaimana kill participation yang tidak terlalu jauh, membuktikan bahwa Boxy juga sama-sama sering hadir untuk tim fight-nya. Karena terbukti KYY baru 1 assist dan Boxy dia 1 kill 1 assist. Artinya selalu ada Boxy di poin-poin kill dari Siusun. Namun untuk sekarang dengan damage build yang terlalu bisa dibilang menimpa ke arah KYY, harusnya harus berhati-hati dari teman-teman Siusun karena KYY selalu hadir di arah bottom lane. Mat coba untuk dijemput terlebih dahulu, coba untuk mendapatkan sebanyak mungkin stack yang dia butuhkan. Di sisi lain, lihat teman-teman dari Bigetron Alpha, flame shot hampir saja mendapatkan satu dari turtle, tapi terlalu jauh. Retribution didapatkan.
Hampir ya tadi melakukan fight 3 lawan 3, namun sekarang saya ingin langsung dikeluarkan begitu aja. Matnya maju ke bagian depan tapi belum bisa mendapatkan ke arah satu pukulan yang sangat-sangat baik. Hanya saja udah ada Emo Pendant yang tadi berhasil menarik. Kaye berhasil mundur tapi Mat punya sedikit absorb damage. Boxinya mundur ke bagian belakang. Satu hit terakhir selamat sudah. Tidak ada yang tumbang lewat pertempuran di bagian bawah. Tapi Matilda terkena sepertinya dari Mountain Shocker ya. Montek Shocker begitu saja langsung menumbangkan seorang Kayeye yang mungkin lagi meleng. Dia lagi recall tapi di sisi lain Boxy mungkin bakal dikejar. Max juga udah mulai hadir. Quad Shadow digunakan. Shadow kill bakalkah langsung di pop out begitu saja terkena tackle dan bahkan masih ada pergerakan di cancel dari Chase Fate. Boxy hampir tumbang terkena Bloody Retribution tapi Max masih belum mendapatkan poin killnya. Waduh hampir ya tadi sedikit lagi HP tersisa. Masih cukup ragu tadi Matnya. Mat entah hanya membuka open map aja agar Max-nya bisa maju ke bagian depan dan tahu siapa yang akan dia habisin gitu. Untuk sekarang Gamoras yang aku notice. Dia dari tadi ya nge-cover di area bottom lane. Bahkan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Feather Ice Strike agar tidak ada yang mendekat ke arah Mat. Matnya benar-benar di babysit banget. Lihat, dia udah level 8. Walaupun Ranya udah mendapatkan Berserker Fury, tapi dia masih level 7. Jadi under sebenarnya dari Matnya. Yap. Nih udah level 8 juga menjadi sebuah keunggulan untuk Matnya. Sementara di bagian atas ada perubahan posisi juga udah dilakukan juga oleh pemain Siusun. Kali ini bolanya pasifnya sudah terkumpul, sudah berapi satu gebokannya pastinya asam lambung udah akan naik langsung itu. Asam lambungnya kita lihat terlebih dahulu. Tapi yang harus lebih berhati-hati adalah Ripo. Karena dari tadi walaupun dia tidak mendapatkan apapun, tapi kali ini mungkin akan langsung di Kings. Kalau begitu saja akhirnya ada satu pertengkaran mungkin dari poin killnya. Dan Boxy mungkin bakal tumbang, namun ternyata Max yang mendapatkan poin killnya berhasil sudah untuk dibuka. Langsung ada Quad Shadow, tapi bolanya nyambung ke belakang dan untungnya masih ada absorb damage dari seorang Henki Kayeye. Selamat sudah barusan ada spear yang udah nyangkut juga ke tubuh dari Sansin. Untungnya dia punya traces dan kabur daerah tersebut. Tapi perlahan namun pasti dari Bigoton Alpha mereka udah akan langsung mendapatkan satu objektif di bagian atas yang hanya bisa dilihatin oleh Bruno dari kejauhan. Wah, ini turretnya akhirnya didapatkan satu, namun di sisi lain lihat run Felix dan Ember. Dia udah ready di setup Turtle di menit yang ke-7 kali ini. Max apakah dia dapetin satu? Tentunya bakal di Retribution. Max ganteng doang nyuri Turtle, ternyata dapat momentum dengan sangat baik sekali. Quad Shadow-nya dia mainkan dan bahkan itu merupakan atraksi yang luar biasa dengan menggunakan Quad Shadow. Felix terkena Circling Eagle, dia bakal dikejar tapi kayaknya nggak mau terlalu komit dan masih ingin mendapatkan objektif saja. Shadow kill bakal digunakan Ember, sudah mengeluarkan flicker dan sepertinya tidak akan ada poin kill di area mid lane. Wah itu cepet banget jempolnya, cepet banget tangannya. The real fast hand berhasil mendapatkan Turtle yang dimana penjagaannya oleh 3 orang sekaligus loh. 3 orang. Scarlet Phantom sekarang menjadi milik Ra. Waduh, kritikalnya nih. Ini dia Scarlet Phantom, seperti yang kita tahu bakal OTW ke arah Endless Battle juga sesaat lagi mungkin. Sementara dari runnya dia langsung Blade of Despair dan udah kelar War X-nya. Sementara Max dia punya true damage dari Endless Battle. Jadi ya cukup mengerikan sepertinya kalau misalkan kita nanti akan melihat pergerakan Quad Shadow dan combo Shuriken. Di bagian tengah ada Mau Pendant tadi terdengar, namun sekarang pedestrian langsung dikeluarkan begitu aja. Ra-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Coba lihat men, akankah dia langsung mengunci pergerakan dengan Chestplate kemana ke arah Mat pergi? Karena sekarang pergerakannya terus-terusan terjadi, ditampol. Langsung menghilang begitu aja untuk Isansin yang gak berhasil untuk mendapatkan Ra. Karena Ra punya sliding tackle, dia mundur ke bagian belakang. Tapi Felix tertinggal sendirian, Embernya pun menjadi korban tambahan. Sendirian aja Felixnya akankah dibabat habis? Namun tidak ternyata Prof. Oh my god, kehilangan 2 member dari Siusun. Dan kali ini ketarikah Felix hampir saja tertangkap oleh Ripo. Padahal segel dibuka, Maxnya bakal jump in, bakal mencoba untuk memainkan dengan Quad Shadow yang ia miliki. Tapi ternyata Boxy tidak mendapatkan siapapun dengan satu I'm offended. Dan bahkan ini menjadi poin kill lagi keunggulan bagi Bigetron Alpha. 2 kali Emo Pendant gagal sepertinya lewat 2 team fight yang terjadi juga. Hanya saja Max untuk kali ini sejauh ini baik banget permainannya. Dia tahu kapan dia harus masuk, dia tahu kapan harus pergi juga. Ini sebuah aksi yang sangat-sangat indah juga diperlakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi di tengah 4 player dari Siusun, mereka sepertinya bersiap untuk melakukan invasi ataupun team fight. Tapi ternyata mereka mulai menyebar lagi. Ini siapa yang akan menjadi korban? 4 orang loh, saya sampai sakit banget. Sepertinya akan dipancing aja, tapi ternyata tidak. Kayeye tahu ada lebih dari 1 orang di dalam rerumputan itu. Dia tidak mau masuk, dia tidak mau terpancing. Kali ini langsung kah? Karena ada team fight Kayeye, siapa yang bakal dia incar? Ingat,
Dia nggak boleh asal-asal untuk Sentun Kigel karena ada 4 hero di sana. Walaupun ada 4 hero terkena stun, tapi bukanlah hal bijak ketika dia berada di tengah-tengah dari member Siusun. Oh, Ripo? Waduh, nggak kena Belum ada tuh. target, nggak ada yang kena. Tapi langsung ada King's Call, Felix terjebak di depan sana. Langsung coba didapatkan terlebih dahulu, tapi Federal Strike yang terlalu tinggi. Intensitas healing damage dari Gamora. Sementara Ran, dia udah punya Blade of Despair. Hati-hati, satu kali pasif akan menimbulkan healing damage yang cukup tinggi. Tapi dia sendirian, langsung saja dibogem dan hilang objektif di arah bottom lane. Sekali kau kutumbuk di setelah mental akan ambruk again and again. Kita lihat tapi sekarang pertempuran antara Kaye menghalangi dulu Rubinya agar tidak bisa maju untuk mendekat langsung ke arah Lordnya. Aimo Panda berhasil menarik Ripo, namun Ripo masih bisa bertahan, mundur lagi. Udah ada poin kristal namun dibalikin. Sekarang Lordnya menjadi milik dari Biutan Alpha. Udah ada sebuah damage harus dikeluarkan, tapi Popeyosnya udah nggak kuat lagi menampainya, damage yang mendadak langsung masuk ke arah tubuh ya. Dan bahkan harus hilang lagi dari Felix ya. 0-2-0 bukan angka yang bagus untuknya. Bahkan 38 dengan perbedaan gold menuju ke arah 6000 plus. Satu Lord sebagai bonusnya. Ran dan kawan-kawan harus melakukan defense sebaik mungkin. Tapi dari tadi yang tidak aku lihat adalah Ra. Ra benar-benar ketinggalan sama Mat. Mat sudah level 12 dan kali ini Win of Nature akan dia dapatkan. KYY. Dia juga mengganggu ke depan. Dia punya favor. Bakal sulit banget karena apa? Karena output damage dari Siusun bakal ketutup sama absorb dan juga heal up dari rom itemnya. Iya loh. Ini coba lihat maxnya 611. Hehe, Kaye berhasil mendapatkan informasi tambahan. Embernya langsung diusir mundur. Cuma Rubinya memberanikan maju ke bagian depan. Hati-hati ada Mavendad masih tertahan. Mundur lagi di bagian tengah untuk satu tertarutnya dirontokin langsung. Oke. Oh, langsung ada Aldous mengincar karena Ra. Ingat udah punya Win of Nature. Flicker bakal digunakan. Win of Nature di pop out dari kali ini matnya masih bisa flicker mundur ke arah belakang Gamora dalam ancaman, tapi ternyata Mavendadnya nggak kena. Gamora masih bisa survive dan bakalan langsung coba udah ditabrak dari mid lane. Udah dapat hero yang bertumpuk di sana. Langsung ditarik oleh Ripo. Ripo manipulasi dibuka dan dibalas kira-kira Federal Ice Strike. Ran yang bakal diincar ke arah depan. Boxy dalam ancaman. Dan ternyata ada King's Call di arah belakang. Shadow Kill-nya mengincar ke arah satu. Felix dalam ancaman karena after damage tidak bisa menghindari lagi. Masih bakal menghindar ke arah belakang karena masih bisa survive. Dan Felix dia ditumbangkan karena tidak bisa loncat-loncatan. Felix tidak boleh ngedes ke arah max-nya. Wow, 3 player tercaya mundur langsung ke bagian belakang. Namun kita lihat Isansinya masih berfokus di bagian bawah. Bigton Alpha, mereka terus-terusan memberikan serangan di mana satu inner turret di bagian mid lane pun udah hancur. Imbi tertarik sekarang akan menjadi targetnya. Udah ada chase pad, siapakah yang akan ditabrak? Balik badan, cuman kode doang. Namun sekarang Mountain Soul akan dikeluarkan juga. Kaye mundur, ada Mavendad again and again, gak kena. Gak kena target siapapun, padahal ingin menarik perhatian dari teman-teman Bigetron Alpha, tapi ternyata Bigetron Alpha terlalu stay cool alive. Dia mode cuek, gak ada yang mau untuk mendekati seorang Boxy karena Boxy cukup berbahaya. Iya loh, coba lihat dari Boxy sendiri, asisnya baru satu. Ini menandakan bagaimana tim fight dari mereka juga masih gagal-gagal juga sejauh ini, dan Boxy-nya gak ada di situ gitu. Karena baru 3 poin kill Pak Pulo yang Iya. diamankan. Dan Boxy sendiri aja dia harus bener-bener udah mulai aware nih sama damage dari Gamora. Karena dia aja mau ke arah OTW Radiant Armor. Artinya Athena Shield nggak cukup. Dan damage dari Gamora cukup ngeburn karena dia juga pegang Magic Warship, tapi kayak terjebak di depan sana sendirian. Masih ada Guided Wing, coba mundur. Felix, apa yang bakal dia lakukan? Siapa yang bakal dia incar? Ripo bakal keluar dari begitu saja, tapi ingat dia punya King's Call. Artinya dia masih punya satu momentum untuk memberikan dealing damage yang dikembalikan mungkin keadaannya. Dan aku baru sadar, Apa itu? Ripo ini diambil tuh buat Popheus. Ketika Popheus ke-trigger dengan Demonic Force-nya, kayaknya dia dari tadi nggak bisa loncat. Kenapa? Karena Max itu ketika di tengah-tengah dari Felix, dia ada tandanya di atas. Demonic Intuition-nya nyala, tapi nggak bisa diloncatin. Apalagi tepat berada di depan dari Minsitar mendaratnya, Pak. Iya. Udah di situ doang titik landingnya. Nggak bakal bisa kemana-mana lagi, dia hanya bisa berjalan kaki. Jadi buat kalian, kirim dan tag hashtag MPLI Let's Go untuk kesempatan ditampilkan ya teman-teman ya. Iya, buru-buru langsung hashtag MPLI Let's Go. Ketarik begitu saja Boxy. Hati-hati, yang kamu tarik adalah roamer yang cukup tebal. Karena lagi-lagi Boxy udah punya Athena Shield, Radiant Armor, dan hampir lengkap semua dengan magical damage yang ada dari Gamora agar bisa di-deny. Ini di bagian bawah juga dari Sansin, masih clear minion juga, udah level 15 sama seperti Max. Hanya saja kita lihat bagaimana nanti dari inisiasi tiap tim untuk melakukan team fight, siapakah yang lebih baik untuk mendapatkan momentumnya atau memanfaatkan momentumnya. Felix mencari informasi ada siapakah di dalam. Ripo masih belum kunjung untuk keluar dari rerumputan. Gamora. Oh, dia nggak nge-freeze lane, kirain mau nge-freeze lane tadi, cuma lewat gitu kan. Ternyata kali ini Max yang akan melakukan satu setup ke arah Lord yang
Di menit ke-14 udah di enhance. Kali ini bakalan ada mat dengan satu dominance ice-nya. Jadi regen HP dari Boxy, dari Felix ini bakal langsung kepotong banget. Absorption damage-nya juga hilang 50%. Ini Ra juga belum berimpact banyak lagi dalam team fight kan. Di saat tadi kita lihat dari dua team fight di belakang ya Prof ya. Padahal di awal itu dia yang ngebully-bully si Mark loh. Iya boleh-boleh loh, Mari dibully-bully. Tapi untuk beberapa team fight dari belakang agak tidak terlihat bagaimana bola-bola yang dia ciptakan loh. Gila, ini draft dari Coach Steven AG. Luar biasa banget, bahkan tidak ada celah untuk masuk ke arah Gamora. Gamoranya bebas banget. Dia menjadi sentral utama dari teman-teman Beginner Alpha. Nih dan mereka, wah aduh, nunggu doang nih. Oh. Nunggu aja. Tapi damage deal-nya, hati-hati loh. Lo. Bigetron win. Bang itu Bigetron bang. Bang. Oke. Walaupun damage deal masih tetap dimiliki oleh dua pemain yang dimiliki oleh Siusun ya, dengan adanya Isansin dan juga Bruno. Oke, kali ini langsung ditarik saja Felix dalam ancaman dan bakal langsung di-sizzling Eagle King's Call juga didapatkan. Felix yang langsung tumbang dan bakalan langsung ditarik bola begitu saja di luar manipulasi juga bakal dibuka. Matnya bakal terjebak di depan sana. Kaya yang masih bisa survive dan Report juga masih bisa flick out ke arah belakang. Tidak ada korban jiwa dari Beginner Alpha. Lihat Lord dibersihkan tapi Super Minion akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Langsung ditarik lagi dari Report mendapatkan Ember dan langsung lawan begitu saja. Langsung dapat hard strike, dia langsung mundur. Ember dalam ancaman tapi masih bisa survive dan langsung ada sentry Eagle yang kedua. Report tumbang tapi base-nya langsung dilahap oleh Max dengan menggunakan Hayabusa Jet. Wow, mereka berfokus langsung ke arah objektif Bestaran. Mau sehancur apapun, mau skill sebanyak apapun, kalau Bestarannya belum hancur, ia belum menang. Dan sekarang Bigetron Alpha berhasil menghancurkan Bestaran tersebut 1-0 untuk Bigetron Alpha, permainan yang sangat-sangat cepat. Wah,